jumpa lagi di podcast Onakum, obrolan anak hukum. Wah, sangat excited sekali ya kita bisa ketemu lagi di podcast hari ini. Kita akan mengisi hari-hari kalian dengan obrolan-obrolan yang seru, ringan, tapi tetap berbobot, bener gak? Betul banget Salsa. Jadi hari ini kita akan bahas isu-isu hukum yang sedang hangat-hangatnya nih teman-teman. Nah, topik kita hari ini sangat wow karena terbilang masih hangat-hangatnya juga ya teman-teman, yakni menilik perubahan pasal Undang-Undang Tipikor dalam KUHP 2023. Nah, tapi sebelum kita mulai ada kata pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Salsabila Osnoftidinia dan rekan saya Berli Maria Sinaga yang akan menemani teman-teman mulai dari awal pertengahan hingga akhir podcast ini. Nah Sobat Muters, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan keren sekali pastinya. Beliau adalah sosok akademisi pidana yang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi nih Muters. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita sambut Pak Dr. Mahmud Mulyadi SHMHum, seorang akademisi hukum pidana yang tentunya ahli banget di bidangnya. Bener banget teman-teman, jadi para Muters harus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Mahmud mulai dari awal hingga akhir nanti. Karena apa yang akan disampaikan oleh Pak Mahmud mulai dari awal nanti akan memberikan insight yang sangat berbobot bagi teman-teman semua. Baik Pak, mungkin pertama sekali kita mau tanya dulu keadaan Bapak dan kabarnya dan juga kesibukan hari ini mungkin ya Pak. Ya, sebagai akademisi tentunya sangat sibuk ya. Jadi memberikan seminar, membuat legal opini, menjadi ahli. Ya sebenarnya hampir tidak ada waktu yang sia-sia ya. Dan tentunya kewajiban saya mengajar. Gitu. Alhamdulillah sehat selalu. Karena itu Bapak, kami sebenarnya sangat berterima kasih kepada Bapak. Di tengah kesibukan tersebut, Bapak masih meluangkan waktu untuk hadir di sini bersama kami dalam podcast Onakum ini. Iya, mohon maaf sebelumnya karena persoalan waktu kan tinggal kita komunikasikan. Ya berbagi waktu, apalagi banyak kajian-kajian juga soal KUHP ini. Banyak permintaan juga, jadi kadang kita baru pulang dari asahan, ada pradiasan juga minta itu dan lain sebagainya lah. Ya mudah-mudahan kan selalu tetap kita juga sangat peduli sama mahasiswa gitu. Baik Pak, terima kasih. Langsung kita masuk ke pembahasan inti ya Pak. Jadi pertanyaan pertama mungkin bagaimana sih Pak konteks dari politik hukum yang melatar belakangi dimasukkannya delik korupsi ini ke dalam KUHP nasional yang nantinya akan berlaku Pak? Pada dasarnya KUHP nasional itu kan umbrella act ya, undang-undang payung yang memang selama ini diidam-idamkan oleh bangsa kita ya, karena kita sampai hari ini ya sebelum berlaku nanti di 2 Januari 2026 itu kita memakai produk kolonial. Nah tentunya KUHP yang lama itu sudah out of date, banyak pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan kondisinya, termasuk subjek pelaku perbuatannya, sehingga muncullah berbagai tindak pidana khusus di luar KUHP yang tumbuh seperti jamur di musim hujan dan sporadis, tidak kurang harmonisasi, kurang sinkronisasi, sehingga KUHP nasional itu juga mewadahi tindak pidana khusus. Namun persoalannya kan tidak semua tindak pidana khusus bisa dimasukkan, kalau tidak kan tebal banget gitu loh kan. Nah oleh karena itu hanya 5 saja tindak pidana khusus itu yang masuk dalam KUHP nasional, salah satunya tindak pidana korupsi. Ada 4 pasal di situ ya, pasal 603 sampai 606. Tipikor salah satunya pasal 2 dan pasal 3 ditarik ke undang-undang KUHP nasional ini gitu. Itu pada argumentasinya gitu. Oh baik Pak, penjelasan yang benar-benar sangat jelas ya Pak. Jadi Pak, selanjutnya sebenarnya apa sih Pak yang berubah ketika tindak pidana korupsi ini dimasukkan ke dalam KUHP nasional kita yang terbaru? Kalau merujuk ke pasal 603 itu sebagai pengganti pasal 2 ya, dan 604 merujuk pengganti pasal 3. Nah kalau dari sisi unsur objektif ya, pasal 2 setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang atau satu korporasi, merugikan keuangan negara, itu sama unsurnya. Tetapi di pasal 2 itu yang menariknya itu bahwa
dia sanksi pidana minimum khusus yang selama ini 4 tahun diturun menjadi 2 tahun. Sementara di pasal 3 itu sanksi pidana minimal khusus yang selama ini 1 tahun dinaikkan jadi 2 tahun. Nah, kemudian ancaman maksimumnya sama ya. Itu satu yang menariknya. Yang kedua itu menariknya pidana denda. Pidana denda itu dulu yang minimum khususnya 200 juta, masing-masing 200 juta, kemudian pasal 3 500 juta. Nah, yang ini ditarik menjadi minimum khusus 10 juta. Dia kategori 2 namanya. Sedangkan maksimum khusus ya, batas maksimumnya yaitu dulu 1M bertambah menjadi 2M. Nah, itu tentunya ada pertimbangan dari pembuat undang-undang ya, kenapa ini terjadi tarikan dan kenaikan seperti itu gitu. Oke Pak, mantap sekali ya Pak penjelasannya, karena itu bisa membuat muter sekalian ini tercerahkan bagaimana sih delik-delik dari pasal itu tuh berubahnya gitu ya. Nah Pak, selanjutnya Oke Pak, mungkin selanjutnya akan saya pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi Pak, jika alasan perubahan karena adanya kasus korupsi dengan kerugian negara yang relatif kecil kan Pak, sebagaimana di dalam naskah akademik, mengapa tidak dibuat parameter objektif mengenai ambang batas dari kerugian, sehingga tidak semua kasus korupsi ini mendapatkan peluang keringanan melalui fleksibilitas hakim? Iya, memang setahu saya bahwa kerugian keuangan negara itu sampai disahkannya undang-undang ini tidak ada batasan maksimal ya. Tetapi perlu diingat bahwa kerugian keuangan negara itu hanya salah satu unsur saja dari pasal 2 dan pasal 3 itu. Nah, karena pasal 2 dan pasal 3 itu adalah dia delik material, artinya ada akibat ya, ada akibat. Maka akibat itu dia muncul dari sebab perbuatan melawan hukum atau penyelenggaraan kewenangan. Nah, dalam proses penegakan hukum, karena penegakan hukum itu kan memverifikasi fakta-fakta peristiwa hukum yang terjadi. Kemudian diverifikasi dengan pasal 2 atau pasal 3 yang didakwakan. Pada dasarnya secara teori yang diuji dulu adalah perbuatan melawan hukumnya atau penyalahgunaan kewenangannya, bukan kerugian keuangan negaranya. Nah, jadi keuangan negara itu hanya akibat saja. Kemudian yang kedua bahwa masalah kecil tidaknya kerugian keuangan negara itu memang pernah ada satu diskresi dari Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Agung itu membuat diskresi bahwa untuk kerugian keuangan negara yang 50 juta ke bawah itu tidak perlu dilanjutkan tapi dikembalikan. Nah, jadi menurut saya bahwa memang agak sulit juga membaca kerugian keuangan negara ya, tetapi yang paling penting itu adalah diuji perbuatan melawan hukumnya terlebih dahulu dan penyalahgunaan kewenangan itu. Yang ketiga bahwa diksi kerugian keuangan negara itu dia tidak berada dalam hukum pidana untuk membuktikannya, karena keuangan negara ini diksinya berada di bidang hukum perbenaran negara atau hukum keuangan negara yang pada dasarnya dia di bawah pohon ilmunya adalah hukum administrasi negara. Nah, jadi tidak mudah untuk membuktikan, itu butuh akuntannya, ahli dan ahli administrasi negara gitu. Wah, terima kasih ya Pak, sangat menarik karena tadi Bapak udah menjelaskan tentang bagaimana proses penegakan dari sisi teorinya dan membedah sampai 4 ya tadi kalau nggak salah. Nah, tadi Salsa sebelumnya Bapak ada mengatakan hal yang menarik nih tentang minimum pidana korupsi tadi. Jadi pertanyaan dari Salsa sendiri, sebenarnya Pak, apakah pengurangan minimum pidana korupsi ini dapat berjalan efektif tanpa dukungan regulasi lain gitu? Misalkan seperti RUU perampasan aset yang sampai sekarang itu belum disahkan gitu Pak. Karena salah satu tujuan dari KUHP ini kan aset recovery dan rehabilitas gitu Pak. Iya, tadi saya menyatakan bahwa pasal 2 itu kan ancaman pidana minimum di Undang-Undang Tipikor kan 4 tahun. Nah, di pasal 603 KUHP nasional dia diturunkan jadi 2 tahun. Mengapa ini dilakukan? Sepanjang saya mengamati dan mengikuti perkembangan KUHP baru ini dari mulai seminar dan sebagainya. Karena di pasal 2 itu pelakunya adalah bisa orang biasa. Ya kan, orang biasa. Nah, sedangkan pasal 3 itu yang ancaman minimumnya adalah 1 tahun dinaikkan menjadi 2 tahun, karena pada dasarnya subjek pelaku di pasal 3 itu adalah orang-orang yang punya kewenangan.
bisa pegawai negeri, bisa pejabat-pejabat lain yang punya kewenangan. Artinya orang-orang yang terhormat kan, yang dia seharusnya wajib menjalankan kewenangan dengan benar, tapi tidak benar, sehingga ini menjadi diperberat dasarnya. Nah, soal efektivitas penegakan hukumnya dengan ada perubahan itu. Nah, kalau efektivitas ini kan pengujiannya ketika memang tepat dan benar penerapan hukum, tepat dan benar penerapan hukum, efektivitasnya itu. Nah, saya melihat bahwa kalau dari sisi teori yang saya geluti, yang saya pahami, bahwa kadang memang pasal 2 dan pasal 3 ini dalam praktek penegakan hukum di lapangan menjadi kabur dan tidak terukur. Karena ketidakpahaman aparat penegak hukum terhadap makna melawan hukum di pasal 2 dan makna penyalahgunaan kewenangan di pasal 3. Sehingga akhirnya yang terjadi itu menurut saya justru banyak kriminalisasi. Contohnya Ibu Ira itu kan kriminalisasi. Atau juga Pak Tom Limbong itu kriminalisasi. Karena begini dia, aparat penegak hukum dia dalam mindset, dalam image penegak hukum ini menganggap mereka terlebih dahulu membuktikan kerugian keuangan negara. Oh, ini misalnya BUMN. Oh, ini misalnya bank plat merah punya pemerintah. Oh, ini ada uang negara. Padahal yang diuji itu bukan uang negara dulu, tetapi sifat melawan hukumnya. Nah, begitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi menurut saya selama ini ya, penegakan hukum tipikor pasal 23 itu tidak efektif untuk kebenaran dan keadilan. Kalau untuk angka-angka mungkin adalah pamer uang, pamer penangkapan, tapi bukan itu makna capaian tujuan hukum, ya. Mengapa ini keliru menurut saya? Begini dia, ya. Kalau seandainya satu perbuatan dalam satu pasal dicantumkan perbuatan melawan hukum, kan pasal hukum mencantumkan kan? Setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum, maka diuji dulu perbuatan melawan hukum itu melawan peraturan perundang-undangan tertulis yang mana. Nah, untuk rujukan peraturan perundang-undangan itu kita merujuk pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada berapa hierarki? Pertama, Undang-Undang 45, kedua TAP MPR, peraturan perintah pengganti undang-undang, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan menteri, peraturan gubernur dan presiden. Nah, kemudian ada peraturan ke gubernur sampai ke kabupaten. Di pasal 7 itu yang namanya peraturan undang-undangan adalah keputusan lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, Mahkamah Agung, DPR, kementerian dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pelanggaran SOP menjadi melawan hukum kan tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, diuji dulu undang-undang mana yang dilanggarnya. Ternyata dalam perbuatan ini misalnya kasus pertambangan timah, ya kan? Oh, ternyata timah dianggap karena itu dikelola oleh negara, jadilah uang negara menurut aparat. Nah, baru dicari melawan hukumnya. Ternyata melawan hukumnya adalah melakukan penambangan tanpa izin. Padahal dia namanya tanpa izin melakukan penambangan tanpa adanya IUP sudah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Minerba. Maka seharusnya berlaku itu adalah pasal-pasal Minerba. Itu adalah asas lex spesialis, sistematik, lex generalis. Jadi ini bukan tipikor. Kayak kasus timah bank itu 100% bukan tipikor. Kasus bank-bank pemerintah plat merah itu 100% bukan tipikor karena diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Nah, ini sebenarnya yang jadi masalah dari sisi keadilan. Sehingga ketika BUMN kita dijerat tipikor semua, mereka terancam untuk melakukan aktivitas, negara rugi pada dasarnya. Nah, saya berharap dengan undang-undang BUMN yang baru misalnya, pasal 4B mengatakan bahwa uang BUMN bukan uang negara lagi. Nah, aparat penegak hukum kita harus paham itu. Itu yang konteks melawan hukumnya. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan. Saya ingin tanya sama Ananda sekalian. Kewenangan itu diksinya, terminologinya di bawah pohon ilmu apa coba? Kewenangan. Penegakan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan itu diksinya bukan dalam hukum pidana. Diksinya itu hukum administrasi negara. Ada yang namanya mandatori, delegasi dan atribusi kan. Saya orang pidana tak mampu menerjemahkan itu. Aparat penegak hukum juga yang mengawal itu hukum pidana tidak bisa juga. Maka parameternya itu adalah orang hukum administrasi negara. Nah, jadi untuk menentukan ada tidak penyalahgunaan kewenangan bukan orang pidana. Oleh karena itu memang harus dilihat kewenangan ini pada tataran membuktikan, memverifikasi alat buktinya itu ada pelanggaran atau tidak, penyalahgunaan atau tidak, maka orang administrasi negara. Kalaupun terjadi pelanggaran, disebut namanya daftar naming default melawan hukum dalam hukum administrasi negara, belum muncul hukum pidananya.
belum muncul badan tolaknya, karena hukum administrasi negara masih punya konsep penyelesaian dengan cara apa? Oh ternyata kata Apip kan ada temuan 2 miliar, kembalikan sampai 60 hari. Sampai 60 hari tidak boleh masuk sama sekali hukum pidana. Kenapa? Masih datang namanya di Papua. Melawan hukum dalam hukum administrasi, belum muncul melawan hukum dalam hukum pidana. Selesai selama jangka waktu 60 hari, tidak ada pidana sama sekali. Ini yang terjadi, hukum administrasi negara masih bekerja, masuk hukum pidana. Ini adalah rusak sistem hukum kita. Sehari hukum pidana masuk di situ dengan konsep ultimum remedium. Ketika tak dikembalikan lagi dalam jangka 60 hari, maka hukum pidana masuk di situ. Makanya saya katakan tak terukur, dan saya khawatir di 603 itu tetap tak terukur oleh aparat penegak hukum, bukan oleh ilmuwan. Kalau saya mengukurnya bisa, karena kita paham kan gitu, tapi di lapangan itu tak terukur tetap gitu. Itu yang terjadi, yang kekhawatiran saya gitu. Saya sebenarnya berharap pasal 2 dan pasal 3 dan pasal 603 604 itu dihapuskan, karena banyak menjadi kriminalisasi. Kalau saya berharap ya, saya dihapuskan, karena tak bermanfaat menurut saya, karena di lapangan tak terukur sama sekali. Gitu Ananda sekalian gitu. Baik Pak, penjelasan. Salam merdeka gitu. Penjelasan yang rinci ya Pak. Berarti di sini Iya dong, harus yang rinci. harus diperbaiki itu bagian SOP-nya ya Pak. Yang pertama itu harus dilakukan dulu, apakah itu perbuatan melawan hukum atau bukan, dan selanjutnya itu terkait apakah ada penyalahgunaan dari wewenang ya Pak. Iya, diuji dulu perbuatan hukum ini, hukuman yang dilanggarnya. Kalau masih ada adendum, itu kan perdata, pidana belum boleh masuk, betul kan? Tak boleh pidana masuk. Nah, itu maksud saya kan. Nah, yang terjadi hari ini pidana masuk dalam proses hukum lain. Nah, itu yang tidak boleh. Jadilah pidana sapu jagat. Kemudian ini logikanya. Kan masalah tanah, masalah batu bara, tambang itu dimiliki negara atau dikelola oleh negara? Dikelola kan? Ini namanya keuangan negara itu meminjam dari teman-teman hukum keuangan publik, itu dimiliki dan tercatat sebagai aset. Kalau timah bangka misalnya, kasus timah bangka, kasus tanah-tanah itu yang dikelola oleh negara dianggap milik negara. Anda bayangkan nanti ibu-ibu yang jual makan di trotoar dianggap tipikor. Paham kan? Iya, karena Bapak-bapak nelayan-nelayan kita di kampung yang nangkap ikan, ya mungkin mencuri ikan tanpa izin, dianggap tipikor. Semuanya tipikor, kan bahaya. Kalau itu yang terjadi sebenarnya, maka saya mengatakan dengan keyakinan keilmuan saya 1000% saya yakin kasus timah bangka bukan tipikor, kecuali pasal 2 pasal 3 ya, kecuali ada penyuapan, itu beda. Itu beda. Itu maksud saya yang selama ini saya sampaikan sebenarnya. Sementara hakim-hakim kita pun karena banyak tak paham, hakim itu tak paham. Itu sulit menegak hukum ini, makanya sulit sekali hukumnya akan tegak, bukan pesimis ya. Tetapi ya itu ikhtiar kita selaku akademisi, selaku mahasiswa yang semangat kan begitu. Jadi kita berjuang saja seperti itu. Tapi kalau dalam konteks saya pengen pasal 2 pasal 3 dihapuskan. Pasal 603, 604 itu hari ini tidak ada lagi, kan itu tak terukur di lapangan. Ananda boleh tanya pada ahli-ahli pidana yang murni ya, seperti saya S1, S2, S3 hukum pidana ya. Saya paham persis masalahnya itu gitu. Oke Pak, Ya. tadi Bapak udah berkali-kali mengatakan bahwa Bapak harapannya mau menghapuskan pasal 2, pasal 3, pasal Iya. 603 sama pasal 604. Jadi menurut Bapak sendiri mungkin agak lebih rincinya lagi, apakah dimasukkannya korupsi ke dalam KUHP 2023 ini merupakan langkah yang tepat atau justru memiliki resiko dalam pemberantasan korupsi ke depannya, Pak? Pasal-pasal tipikor itu kan yang masuk di KUHP kan tidak hanya pasal 3 kan, ada juga pasal 11, pasal 13, pasal 5 ya. Dan itu tetap harus ada. Tetapi dari perkembangan yang selama ini saya paham, saya ini jadi ahli hukum pidana mungkin baik di penyidikan, kemudian di kejaksaan dan di peradilan itu di CV saya sudah belum sampai 300 ya, 273 kali. Dan tipikor banyak sekali gitu. Saya selalu ini yang saya sampaikan. Saya akhirnya berkesimpulan penerapan pasal 3 itu tak terukur oleh aparat penegak hukum. Tidak terukur.
Itu menurut saya, ini membawa satu musibah menurut saya kan. Misalnya begini ya, kita mohon maaf Anda ya. Misalnya papa kalian itu adalah direksi lah BUMN. Nah, tentunya ini namanya badan usaha itu kan ada business judgment rules kan. Dalam logika keseharian bahwa kalau kita usaha boleh untung boleh tidak kan. Masa mau untung terus? Betul kan? Bisa untung bisa rugi. Apakah rugi satu proyek langsung tipikor? Tidak boleh diukur karena ada mekanisme hukum perusahaan kan. Dan belum tentu juga ini untung itu adalah melawan hukum. Yang terjadi hari ini enggak, satu proyek rugi untung ya negara senang, satu proyek rugi mereka dipenjarakan. Nangis nggak saudara? Makanya saya katakan di persidangan bagi aparat-aparat penegak hukum yang menurut saya ya terlalu getol mengkriminalisasi yang kayak gini, saya katakan tunggulah orang tuamu, saudaramu masuk kasus kayak gini, saking kesalnya kan. Tapi ya kita hanya menyampaikan saja kan. Nah hakim kadang tak paham juga, tak paham soal pasal 2 pasal 3 itu ukuran-ukurannya, malah petaka akan memberikan hukum. Makanya saya minta secara pribadi sebenarnya hapuskan saja pasal 2 pasal 3. Kenapa hapuskan saja? Apa penggantinya? Perketat sanksi administrasi. Tak dibayar 60 hari, apa yang harus disita? Atau matikan dia dalam sisi hukum perdata. Paham maksudnya kan? Matikan dia dalam hukum perdata. Itu yang dilakukan di beberapa negara, di Singapura misalnya. Kadang sanksi administrasi itu lebih efektif kalau ketat diterapkan. Itu lebih efektif dari hukum pidana. Jangan mindsetnya memidana orang. Jangan menggunakan hukum pidana sembarangan. Pidana ini banyak salah gunakan penerapannya. Contoh kasus-kasus mobil pilkada, pilek dan sebagainya, banyak orang dikasuskan kan. Kan memuakkan kadang begitu ya kan. Saya sedih selaku pakar hukum pidana. Paham maksudnya kan? Paham. Nah ya tapi ya itulah dia yang terjadi saudara sekalian. Jangan sedih lah, santai saja. Kok kalian terbuka sama saya? Saya membuka Pak, karena gitu Bapak ya. itu membuka insight baru bagi kami. Iya, itu logis saja. Makanya sampai hari ini tahu, saya tak berani menjabat. Itu sebenarnya, saya tak berani mau menjabat apapun. Pada peluang banyak kan, kalau kita mau coba kan. Tapi, wah, di tracer, di ini, ngapain menjabat? Makanya hidup ini sebenarnya pakai prinsip saya, tidak perlu terkenal, yang penting penghasilan lancar. Tak perlu jadi pejabat tapi kita bisa kemana-mana kan. Benar, Pak. Makanya anak-anakku nanti sekolah terus supaya ada keahlian, karena dunia materi itu didekatkan keahlian kan begitu. Sisi lain dari isinya begitu. Baik Pak, tadi sebenarnya itu adalah pertanyaan terakhir, jadi Iya. mungkin ini penutup lagi, mungkin Iya. Bapak bisa memberikan closing statement, karena kan ini akan diberlakukan lah ya KUHP nasional ini nantinya, dan sedangkan kalau misalkan masyarakat itu dianggap paham hukum gitu ya. Iya. Jadi closing statement dari Bapak tentang penerapan Tipikor ini untuk akademisi mungkin, ataupun mahasiswa, ataupun aparat penegak hukum itu seperti apa Pak? Saya berharap KUHP nasional dan KUHP itu ditunda keberlakuannya, karena masih membutuhkan waktu sosialisasi. Tidak semua masa kita terjangkau itu. Menurut pendapat saya ya, ini pribadi ya. Walaupun kita sudah menghitung hari kan, tapi saya berharap keberlakuan KUHP nasional itu ditunda, KUHP juga ditunda. Kasih waktu lagi 2 tahun misalnya untuk sosialisasi ini gitu. Karena menurut saya selama ini sosialisasinya itu masih belum maksimal gitu. Satu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, hukum pidana bukan ditujukan untuk memidana orang. Karena mindset hukum pidana kita itu tidak lagi memenjarakan, tidak lagi untuk menderitakan, tapi membahagiakan. Bagi aparat penegak hukum ya, yang oknum-oknum aparat yang mau coba, yang sering mengkriminalisasi orang oknum ya sadarlah, karena hidup akan berakhir dengan kematian. Kalau banyak menzalimi orang, maka tentunya setelah dia hidup, setelah kematian, maka dia akan menderita gitu.
Mungkin demikianlah. Dan bagi anak-anak Fakultas Hukum, khususnya anak-anak hukum tercinta, hukum pidana dan lain sebagainya, ya selalu tetap sehat, semangat belajar, insya Allah sukses ke depannya. Amin. Kita percaya satu proses. Ada satu cerita yang saya sampaikan sebagai hikmah perjuangan, ya. Saya ini kan tidak populer di aparat penegak hukum karena saya sering menentangnya. Tetapi begini landasan saya. Ketika Nabi Ibrahim itu dihukum oleh Raja Namrus dengan api yang begitu besar, dibakar, ya. Kalau dalam Kristen mungkin Abraham gitu ya. Maka ada seekor burung pipit terbang membawa setetes air untuk memadamkan api itu. Karena Nabi Allah itu paham bahasa burung, dia bertanya, wahai pipit, sambil tertawa Nabi Allah Ibrahim, tidak mungkin satu tetes airmu itu bisa memadamkan api yang begitu besar itu. Apa jawaban burung pipit? Betul wahai Nabi Allah, tidak akan mungkin setetes air yang saya bawa ini bisa memadamkan api itu. Tetapi biarlah sejarah dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa saya dengan setetes ini bersamamu. Artinya dengan walaupun sedikit berbuat, tapi kita tetap pada kebenaran. Maksudnya kan? Karena itulah tuntutan keilmuan, tetap pada kebenaran. Demikian anak-anakku sekalian. Baik, sekianlah Sobat Muters, itu dia penjelasan yang sangat rinci yang diberikan oleh Pak Mahmud tentang perubahan pasal-pasal tipikor dalam KUHP nasional yang akan sebentar lagi berlaku. Nah, terima kasih juga kepada Pak Mahmud Ya, sama-sama. untuk insight-insight yang sangat luar biasa. Diharapkan para Muters dari awal sampai akhir mendapatkan insight yang banyak sekali. Benar sekali, dan kami juga berharap para Muters menjadi orang yang lebih kritis dan tetap pada kebenaran yang dipegang teguh ya. Jangan sampai melenceng dari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang dilanggar berdasarkan undang-undang, yang dilarang dari undang-undang. Jadi tetaplah pada jalur yang tepat. Baik, jangan lupa saksikan dan nantikan lagi podcast terbaru dari Podcast Onakum. Dan jangan lupa untuk share, like, dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa para